Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil resensi saya, yaitu resensi dari novel yang berjudul Hujan. Sebelum memulai, kita kenalan dulu yuk. Ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Dwi Rifanur Latifah, mahasiswi dari Universitas Jenderal Sudirman, Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Sastra Indonesia. Langsung aja, yang pertama ada identitas novel. Judul novel Hujan, penulis Terelie, penerbit PT Gramedia Pustaka Umum, tahun terbit Januari 2016, jumlah halaman 320 halaman, desain cover Oscar Kreatif, ukuran 13,5 cm x 20 cm, berat buku 500 gram. Untuk sinopsis, novel ini menceritakan masa depan pada tahun 2042 sampai 2050. Tentang kehidupan gadis bernama Lail, cerita ini dimulai pada pertemuan Lail dan Elijah di sebuah ruangan terapi saraf untuk menghapus ingatannya tentang hujan. Lail adalah gadis yang berusia 13 tahun yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya setelah terjadi bencana besar yang menghancurkan kotanya. Dia berhasil selamat berkat pertolongan seorang anak laki-laki yang bernama Esok. Esok adalah anak berusia 15 tahun yang menyelamatkan dari reruntuhan tangga kereta api bawah tanah. Dari situlah nampak perjuangan Lail untuk bertahan hidup sebatang kara tanpa ada saudara yang masih hidup. Waktu berjalan cepat, bencana baru bermunculan seperti perubahan iklim dunia yang meresahkan penduduk sekitar. Lail tumbuh dewasa menjadi gadis sederhana yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Saat dewasa, dia mulai merasakan jatuh cinta terhadap sosok laki-laki yang dulu pernah menyelamatkannya saat terjadi bencana. Sejak saat itulah memori Lail tentang hujan, tentang kebahagiaan, tentang perpisahan membuatnya menjadi bingung dan sangat menyedihkan. Hingga akhirnya Lail memutuskan untuk menghapus ingatannya tentang hujan. Dalam setiap karya tulis novel, tentu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dalam novel ini terletak pada topik atau tema yang dengan bahasa yang ringan dan sederhana sehingga mudah dipahami. Lalu, novel ini mengangkat topik bencana alam, teknologi canggih, dan perjuangan hidup yang merupakan tema yang menarik dan dapat memikat minat membaca. Lalu yang kedua ada alur cerita yang menarik. Alur ceritanya sesuai, tidak bertele-tele, dan tidak dipanjang-panjangkan, sehingga pembaca tidak akan jenuh. Kemudian ada beberapa bagian yang ceritanya terkesan dipercepat, membuat alur ceritanya sulit diterka-terka oleh pembacanya dan membuat penasaran. Imajinasi dan teknologi canggih. Novel ini memuat teknologi canggih yang terasa nyata dan membangkitkan imajinasi pembaca. Berbagai teknologi futuristik seperti anting-anting pemandu online dan kendaraan tanpa sopir memberikan nuansa menarik dalam cerita. Yang terakhir, daya tarik visual. Novel ini memuat gambaran yang jelas dan mendetail mengenai teknologi, tempat, dan karakter, sehingga pembaca dapat memvisualisasikan dengan baik dalam imajinasinya. Pada karya tulis yang berjudul Hujan, terdapat beberapa kekurangan di dalam karya tulis tersebut. Yang pertama, ada karakter Lail yang kurang kuat. Karakter Lail digambarkan sebagai sosok yang lemah, mudah menangis, dan kurang inisiatif. Ketergantungan Lail pada sosok Maryam membuat karakternya terlihat kurang berdaya. Lail selaku tokoh utama alangkah baiknya divisualisasikan sebagai sosok inisiator, bukanlah sebagai pengikut. Walaupun dalam cerita di novel ini hasil akhir dari ajakan temannya itu baik, selain itu segala aspek yang memuat di dalamnya murni hanya membahas mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa menyinggung persoalan agama sedikitpun.
Lalu yang kedua, ada kesalahan penulisan dan kalimat. Terdapat beberapa kesalahan penulisan dan kalimat yang dapat membingungkan pembaca, seperti kesalahan dalam penugasan karakter ke sektor yang berbeda. Namun, sang penulis menyebutkan bahwa seterkemuka dan secanggih apapun suatu teknologi, tidak ada yang dapat mengalahkan kekuasaan dari Tuhan. Hal tersebut bisa dikatakan bertentangan dengan persoalan yang telah disinggung sebelumnya. Terbukti bahwa novel ini tidak adanya kegiatan yang menyinggung keagamaan seperti bentuk ibadah atau berdoa. Untuk kesimpulan, novel ini menceritakan seorang gadis yang kehilangan orang tuanya karena bencana alam. Ia ditolong oleh Esok saat dirinya hampir terjatuh. Mereka semakin erat hubungannya, namun Esok harus berpisah dengan Lail karena ia diangkat anak oleh wali kota dan bersedia menyekolahkan setinggi-tingginya. Kecerdasan Esok membawanya mengikuti proyek rahasia. Akibat bencana alam itu, dunia mengalami perubahan iklim yang drastis. Masalah-masalah baru muncul yang membuat semakin merenggangkan hubungan Lail dan Esok. Untuk pesan moralnya, dalam novel ini ada juga terdapat pesan-pesan yang dapat kita ambil. Pelajarannya seperti mengajarkan pada kita bahwa semua kenangan itu indah. Kenangan yang baik ataupun kenangan yang buruk, semuanya memberikan warna dalam hidup kita. Untuk melupakan kenangan buruk, kita harus merangkul kenangan itu dan menerimanya. Namun, novel ini sangatlah layak dibaca oleh semua kalangan. Novel ini mengajarkan kita bagaimana harus berjuang, bersikap, menghargai persahabatan, menghargai cinta, dan yang paling penting tentang bagaimana manusia seharusnya memiliki keikhlasan. Untuk saran, sebaiknya pada novel ini dicantumkan daftar isi yang mempermudah dalam pembacaan novel. Biografi pengarang juga sebaiknya dicantumkan untuk mempermudah mengetahui penulis buku. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.